Per video ini dibuat, korban bencana alam yang terjadi di Sumatera sudah menyentuh 900 jiwa. Angkanya juga masih diperkirakan akan tumbuh terus, dan yang juga ikut tumbuh adalah berita-berita terkait yang terjadi di lapangan. Dan dalam video Sila kali ini, kita akan spesifik ngomongin pencitraan yang terjadi dalam situasi bencana. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Tapi sebelum mulai ke sana, ini adalah kaos kolaborasi antara Tempo dengan Physical. Kami sudah pernah buka PO sebenarnya, udah agak cukup lama dan sudah habis. PO itu dilakukan online. Karena banyak yang baru lihat gue pakai kaos ini, akhirnya kami putuskan untuk produksi ulang. Namun hanya dijual di Jack Cloth. Jack Cloth ini adalah festival clothing di Istora Senayan Jakarta tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 5 hari. Selama 5 hari tersebut ada begitu banyak brand fashion di Jack Cloth. Salah satunya adalah Physical. Dan produk andalan yang kami hadirkan adalah produk kolaborasi antara Tempo dengan Physical. Ini adalah sampulnya majalah Tempo. Majalah Tempo tuh selalu punya sampul yang keren-keren. Terus kami lagi mencoba untuk membuktikan dugaan kami bahwa ada orang yang mau beli kaos yang desainnya adalah sampulnya majalah Tempo. Apalagi majalah Tempo tuh sampulnya tuh berbau komedi, ada sarkasmenya, ada satirnya, dan sesuai dengan DNA-nya Physical yang merupakan brand fashion yang mendukung kesenian komedi, utamanya stand up komedi. Nah, kalau misalkan mau beli baju ini, sayangnya hanya bisa offline di Jack Cloth. Silakan datang aja dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Tapi tanggal 25-nya, Comika Management seubrak-ubrak akan manggung di special show-nya. Jadi, Istora Senayan ini di luarnya ini ada banyak booth clothing. Ada panggung luar juga, tapi ada panggung di dalam. Nah, panggung di dalam ini isinya special show. Ada JKT48 di hari pertama, kolaborasi sama Aloy. Ada kami, Comika Management di hari kedua. Ada Kahitna. Ada SID kalau gue nggak salah, tapi gue nggak tahu mereka di panggung dalam atau panggung luar ya. Ada Kla, Elemen, banyak lah pokoknya. Ada Juicy Lucy, tapi kayaknya mereka di panggung luar. Di panggung luar juga ada Pee Wee Gaskin, ada The Adams, pokoknya rame banget lah. Nah, stand up untuk kali pertamanya Jack Cloth itu hadir di special show-nya, dilakukan di tanggal 25, lu mesti beli tiketnya di loket.com. Dan sekali lagi ini bisa dibeli selama stok masih ada di Jack Cloth dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Dan di dalam Istora Senayan juga ada Comika Experience. Jadi di dalamnya tuh ada di paling belakang. Jadi kalau lo masuk ke Istora, di depan ketemu booth-nya Physical. Tapi kalau lo muter ke belakang, di belakang dekat musola untuk cowok, itu ada Comika Experience. Jadi ada bioskop Comika.id, non-bar tayangan Comika.id, dan ada Comika Comedy Club. Kalau lo ke situ, lo bisa mendapatkan diskon untuk belanja di booth Physical di depan. Berbagai macam jenis diskon. Kalau lu selfie doang di situ, dapat diskon berapa persen. Kalau lu nonton, dapat diskon berapa persen. Kalau lu ikut activity ketawain aja temenmu, itu dapat diskon yang paling gede. Sekali lagi 24 sampai dengan tanggal 28. Dan Comika Experience-nya dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Comika Stand Up-nya tanggal 25. Gitu ya? Oke. Pencitraan. Di Indonesia itu kan cukup terbaca polanya ya. Setiap kali ada permasalahan yang naik, kamera juga pada naik. Setiap kali ada masalah, orang pengen tahu masalahnya. Dan karena orang pengen tahu masalahnya, kamera akan selalu naik untuk menangkap momen tersebut, untuk disiarkan kepada orang-orang yang tertarik dengan permasalahan tersebut. Sebelum ada handphone, kecelakaan ya ditonton secara langsung. Jadi ada kecelakaan nih, tabrakan, ditonton. Kebakaran, ditonton. Secara langsung. Tapi sekarang, kejadian-kejadian kebakaran, perampokan, perselingkuhan yang digrebek, itu dipantau oleh mata-mata di media sosial. Sebenarnya sangat disayangkan, tapi emang seperti itu keadaannya. Nah, bencana yang terjadi belakangan ini, banjir dan longsor yang
memakan korban begitu banyak, itu ternyata dimanfaatkan juga untuk pencitraan. Mungkin lu kebayang ya siapa yang mau gue bahas, tapi sebenarnya pencitraannya tuh akan lebih lebar dari itu. Karena apa sih pencitraan? Pencitraan itu kan ada awalan pe dan akhiran an. Kata dasarnya citra. Citra itu kan imaji ya. Bahasa Inggrisnya image. Imaji itu berarti sesuatu yang kita lihat gitu. Makanya citra itu tidak hanya gambar, tidak hanya 2 dimensional. Bahkan tidak hanya 3 dimensional, bukan cuma 2 dimensional. Ya bisa juga 3 dimensional maksud gue. Pencitraan itu adalah aktivitas membuat sebuah gambar, sebuah citra, sebuah imaji. Sehingga pencitraan itu walaupun kerap dikaitkan sama personal branding. Jadi misalkan ada orang ingin mencitrakan dirinya sebagai orang soleh. Ada orang ingin mencitrakan dirinya sebagai orang bersih. Ada orang yang ingin mencitrakan dirinya sebagai anti korupsi. Walaupun nggak tahu asli seperti apa. Tapi sebenarnya pencitraan itu tidak hanya pada personal. Bisa pada institusi, bahkan dalam hal ini yang pengen gue bahas, bisa dalam tanaman. Tapi kejadian besar ini membuat satu Indonesia, bahkan satu dunia, menatap matanya ke arah Sumatera. Dan orang yang duluan dituduh sebagai yang bertanggung jawab atas kejadian ini, ya tentu para politisi, pemerintah, tapi bukan cuma pemerintah, sebenarnya juga DPR. Kenapa? Karena kalau yang nonton mainstream pasti tahu, undang-undang yang pada akhirnya diberlakukan di negara ini harus sepakat antara pemerintah dan rakyat. Rakyat dalam hal ini DPR. Yang berarti adanya atau bahkan ketiadaan undang-undang yang dibutuhkan untuk memastikan yang kejadian itu tidak terjadi lagi, itu harus antara pemerintah dan rakyat. Yang berarti sebenarnya kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Jadi ada absennya wakil rakyat juga. Oke, tapi yang dituduh adalah pemerintah. Sehingga pencitraan pertama yang kita lihat itu datangnya dari pemerintah dan dari lembaga pemerintah, dalam hari ini menteri, kementerian, atau lembaga setingkat menteri. Salah satu pencitraan yang muncul duluan adalah dari kepala BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang bilang sebenarnya bencananya nggak separah yang di sosial media. Apa citra yang ingin mereka gambarkan? Apa pencitraannya? Pencitraannya adalah bahwa keadaan masih bisa dihandle. Kenapa pencitraan itu dimunculkan? Pencitraan bahwa keadaan masih bisa dihandle adalah karena ada desakan untuk menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional. Pengennya rakyat sih bukan untuk mengekspos apa-apa, tapi rakyatnya pengen supaya dengan dijadikan ini sebagai bencana nasional, maka anggaran pusat turun. Anggaran pemerintah pusat jadi turun. Resource-nya pemerintah pusat jadi turun. Pemerintah punya alasan-alasan tersendiri untuk tidak melakukan itu. Ya, bisa jadi karena mereka punya prioritas-prioritas atau punya kepentingan lain dengan resource mereka. Bisa jadi juga mereka nggak mau ada penelitian-penelitian lebih lanjut akan apa yang terjadi sehingga akan mengekspos pihak-pihak tertentu. Mungkin mereka nggak pengen ada bantuan asing, bukan cuma karena jadi tidak strategis ya, karena ada tiba-tiba ada instrumen militer negara lain, tapi juga negara lain jadi nanya kan, sorry ini sebelum gue membantu lu, gue juga pengen tahu kenapa ini bisa terjadi ya. Sebagai pertanggungjawaban gue sama pemerintah gue kan mau nurunin gue nih, yang berarti kan pemerintah kan ngeluarin duit supaya gue kesana. Pemerintah kan wajar dong untuk tahu pemerintah gue kenapa itu terjadi. Nah, pemerintah Republik Indonesia juga mungkin nggak mau itu terjadi karena takut terekspos jeleknya pemerintah Republik Indonesia dalam menghalau illegal logging atau pembalakan liar. Alasan sendiri, tapi citra yang ingin dimunculkan adalah keadaan baik-baik saja. Dari aktivitas pencitraan ini, gue udah tahu pasti bakal ada sesuatu. Pasti. Ini orang ngomong masih ke handle
pasti akan bikin tersinggung kepala daerah yang di sana. Yakin seyakin-yakinnya. Dan pada akhirnya orang tersebut minta maaf di depan kepala daerahnya bahwa ternyata memang lebih parah daripada yang kami sangka. Tapi itu pencitraan pertama. Lalu pencitraan selanjutnya adalah bahwa pemerintah melakukan sesuatu. Dan memang melakukan sesuatu. Ketika gue bilang pencitraan itu bukan berarti mereka ngarang-ngarang. Enggak, pencitraan itu kan proses penggambarannya. Jadi kalau memang misalnya pemerintah melakukan sesuatu, aktivitas itu dicitrakan, itulah namanya pencitraan. Kita hari ini ngomongin pencitraan dalam konotasi yang benar ya, bukan konotasi negatif, karena memang kata pencitraan punya sentimen negatif. Tapi yang kita pengen gambarkan hari ini adalah bahwa pencitraan itu aktivitas menciptakan citra. Pemerintah juga punya kepentingan untuk nunjukin, untuk bikin sebuah citra bahwa gue ngebantu. Wajar-wajar aja. Jadi nggak wajar ketika Zulkifli Hasan turun. Sebelumnya begitu, Zulkifli Hasan adalah nama yang sering dikaitkan dengan penebangan hutan liar. Karena kita masih ingat ada video di mana Harrison Ford datang ke sana mencoba untuk bertanya sama Zulkifli Hasan yang saat itu adalah Kementerian Kehutanan, kenapa ina inu dah panjang lebar. Ada momennya pada akhirnya Zulhas ngubungin Denny Sumargo, bilang saya pengen lurusin, berangkatlah dia ke Denny Sumargo. Itu juga bentuk pencitraan. Citra yang ingin digambarkan adalah bahwa, oh itu gue tuh korban pemotong-potongan tuh, itu Harrison Ford bikin citra gue jelek. Pencitraan yang dibikin Harrison Ford didesain untuk membuat citra gue jelek. Nah gue bikin aktivitas pencitraan lain untuk mengatakan bahwa gue ini korban pencitraan buruk oleh Harrison Ford. Indiana Jones. Tapi nama Zulkifli Hasan itu memang sudah terkait dari lama. Ironisnya adalah beliau turun dengan bawa karung beras di sini. Nah, gue mau mengaku bahwa gue kenal dengan Zulkifli Hasan, bahkan kami pernah teleponan. Udah lama sekali. Ini zaman-zaman pulang perang, zaman-zaman gue, Valdo, dan Renenas keliling-keliling Indonesia untuk melawak. Sehingga citra yang ingin gue sampaikan adalah gue tuh nggak punya niat jahat, nggak ada mensreanya nih. Gue cuma cerita aja, dan gue juga sebagai orang yang dewasa berhak dong akan punya opini. Lagian kan ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, Pak Zulkifli Hasan ini terlalu mencitra, Mas. Jujur terlalu mencitra. Karena gambar yang kelihatan, jadi citra yang dihasilkan itu oleh publik terasa palsu. Publik tuh jago untuk mencium gambar AI dan gambar nggak AI. Ini gambar orang atau buatan mesin atau buatan aja. Publik tuh jago. Ya apalagi kalau misalkan Pak Zulkifli Hasan naruh karung beras di sini. Pak Zulkifli Hasan mungkin akan bilang, apa salahnya gue naruh karung beras di sini? Ya, rakyat punya jawaban. Gua bahkan punya jawaban. Ini joke gue di The Founder 5 nanti. Gue ngebahas spesifik soal ini. Tapi nanti aja ditonton di The Founder 5. Tapi kita, termasuk gua, bisa ngebaca ini citra palsu. Terlepas dari apa yang jadi klaim Pak Zulhas, tapi gua dan rakyat punya keyakinan, ini mah citra palsu. Tidak selesai sampai di situ. Ada lagi orang-orang lain yang juga ikut turun ke sana dan melakukan pencitraan. Sekali lagi nih, gue coba untuk tegesin sekali lagi. Membantu adalah satu hal, dan membantu adalah benar. Masalahnya adalah ketika lo ke sana, lo bisa mencoba untuk membuat citra, atau bisa enggak membuat citra, kan gitu. Ya, lo mau ngebantu, boleh, semua juga ngebantu. Dan bersyukur, namanya juga bantuan, mau bantuannya pura-pura atau enggak, tetap aja bantuan, tetap aja dirasakan. Cuman kan ada pilihan. Lu mau ngebantu dan membuat sebuah citra, atau mau ngebantu tanpa membuat citra, kan ada. Muncullah orang-orang yang ngebantu, tapi tampaknya ingin membangun sebuah citra. Ferdal Bramasta salah satunya. Dengan rompi the rate, turun ke situ. Ketika ditanya, jawabannya adalah, oh ini adalah sebuah vest taktikal aja, banyak kantongnya, jadi saya bisa masukin banyak barang. Walaupun perlu juga untuk kita tanya kepada beliau, emang ada apa aja yang lu taruh dalam situ? Emang lu bawa apa yang membutuhkan kantong banyak banget? Perlu. Nggak dikasih tahu, tapi pengen juga tahu. Namun,
publik juga tahu berapa persen dari jawaban itu yang benar, berapa persen dari jawaban itu yang adalah rekayasa atau gambar karang-karangan untuk menghasilkan sebuah citra. Kayak saya bisa aja bilang, ini adalah kaos gambar kartu yang J-nya mukanya kayak orang Jawa. Enggak kok, saya nggak lagi ngekritik dan menyindir siapa-siapa. Ini cuma baju dari kartu remi yang karakter J-nya mukanya muka orang Jawa. Itu kan citra yang saya ingin sampaikan, tapi publik juga bisa tahu. Nggak gitu deh perasaan, kan gitu kan? Sama. Farel juga mungkin punya pernyataan. Cuman, publik bisa mencium, ini mah citra yang dibuat-buat. Ada lagi Zita Anjani, dan masih banyak lagi. Nah, karena publik bisa ngebaca dengan baik citra-citra ini, dan merasa sinikal terhadap citra-citra ini, adalah perlawanan balik dari sisi para politisi ini. Yaitu pencitraan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Ferry Irwandi, terus gue nggak tahu Andovi ya. Kayaknya Andovi berangkat, ada Jovi juga dan segala macam. Kayaknya Nana juga berangkat. Ada banyak lah, ada banyak. Ferry Irwandi mungkin paling ekstrim yang dapat sorotan karena bantuannya juga ekstrim sekali. Dia berhasil mengumpulkan 10 miliar. Yang waktu itu sempat ketika teleponan tuh jangan kesini dulu, soal sana lagi susah dan segala macamnya. Pada akhirnya dia berangkat ke sana juga. Gue bisa ngebayangkan jadi Ferry ya. Sekali lagi, lu bisa ke sana dan lu bisa ke sana dengan membentuk citra. Gue ngerasa Ferry ke sana dan Ferry membentuk citra. Kenapa Ferry membentuk citra? Karena Ferry harus melaporkan pertanggungjawabannya terhadap 10 miliar rupiah dana umat yang dia pegang. Ya, sama aja sebenarnya. Berkegiatan, melakukan bantuan, dan membangun citra. Alasannya beda-beda. Kalau Ferry, kelihatannya ya, prediksi gue adalah, ini gue pegang 10 miliar, kalau gue diem-diem aja salah juga, gue mesti bilang. Pak Zulhas juga, saya mau mengirimkan bantuan pemerintah, kalau saya nggak lapor, salah juga. Zita juga, Farel juga. Pada akhirnya adalah publik yang mencoba untuk menilai apakah citranya benar atau rekaan. Karena kan sekali lagi pencitraan adalah proses pembentukan gambar. Apakah gambar yang berhasil lu bentuk itu gambar nyata atau gambar karang-karangan? Itu kan publik yang menilai. Tapi tampaknya publik lebih percaya Ferry dan Jovi dan Andovi dan lain-lain. Pras juga berangkat ke sana. Siapa lagi? Ada banyak lah. Ada yang nggak suka ngelihatnya dan membuat pernyataan bahwa Ferry dan kawan-kawan itu sosokan. Nggak ada apa-apanya lah tuh sama bantuan pemerintah, gitu kan lebihnya. Citra yang ingin politisi itu gambarkan, ini ada arahnya nih kenapa gue ngomong kayak gini. Tahan dulu ya. Citra yang politisi ini ingin gambarkan adalah bahwa, lewat pernyataannya adalah bahwa Ferry dan kawan-kawan justru yang melakukan pencitraan. Di luar semua itu, Pak Prabowo masih melakukan kegiatan pencitraan, tidak terhadap beliau. Kalau terhadap beliau mah itu tidak dilakukan oleh beliau, tapi dilakukan oleh Asprinya, A Day in My Life, yang, hai, ayo ikut saya berkegiatan hari ini. Kemana ya Pak Presiden? Ternyata Pak Presiden ke 3 atau 4 titik di Pulau Sumatera dalam satu hari. Di Siniar Hidup Indonesia Maya bisa ditonton di membership juga, karena ini kan ditonton para member. Gua menduga bahwa itu tidak dilakukan secara strategis, artinya itu bukan direncana dengan baik, emang orangnya aja pengen bikin konten. Sehingga yaitu konten pencitraan yang dilakukan oleh si Aspri tentang presidennya, bukan presiden yang bikin, karena gua nggak ngerasa ada sesuatu yang terdesain dan terkoordinir dengan benar. Tapi Pak Prabowo bikin pencitraan tidak terhadap beliau, tapi terhadap kelapa sawit. Beliau bilang bahwa kelapa sawit ini tanaman yang bagus nilainya. Ini
dalam kondisi kayak gini nih, dalam kondisi bencana udahan. Beliau bilang kelapa sawit ini kan bisa diubah menjadi bahan bakar. Di saat beberapa bagian terisolasi itu, ini bisa jadi bahan bakar. Tapi gue nggak tahu apakah benar atau tidak dalam keadaan kayak gitu mereka punya resource untuk membuat kelapa sawit itu berubah jadi bahan bakar untuk kebutuhan saat itu. Gue nggak tahu tuh. Yang gue bisa tangkap adalah Pak Prabowo melakukan aktivitas pencitraan atau membuat sebuah citra untuk menjaga opini publik bahwa kelapa sawit itu bukan tanaman jahat. Kenapa? Karena lewat video-video sebelumnya kita bisa tahu bahwa pemerintah punya kepentingan terhadap kelapa sawit. Takutnya kepentingannya rusak. Kalau misalnya publik menilai, atau lebih tepatnya ketika publik memiliki citra kelapa sawit ini bawa perkara. Dan sedikit banyak mungkin benar. Yang salah kan bukan kelapa sawitnya. Tanaman kelapa sawitnya nggak salah. Kita tahu itu menghasilkan devisa berapa banyak, kita tahu itu bisa jadi apa aja, kita tahu. Yang kita permasalahkan kan bukan tanaman kelapa sawitnya. Kelapa sawit itu bukan diperlakukan seperti ganja, tanaman yang dianggap dosa. Ya kan? Kalau ganja kan tanaman dosa gitu kan. Kalau kelapa sawit kan kita nggak mempermasalahkan itunya. Yang dipermasalahkan kan adalah pembabatan hutan itu untuk naruh kelapa sawit. Tapi pembabatannya ini sesuai proses atau tidak, izinnya oke atau tidak, melewati proses penelitian dulu atau tidak, ilegal atau kan itu yang jadi masalah kan. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, ketimbang melakukan citra bahwa pemerintah kesal sama pembalakan liar dan pemerintah tahu bahwa ini terjadi karena pembalakan liar, citra yang pengen dibangun adalah kelapa sawit itu bagus. Nah, sampailah kita kepada sebuah pertanyaan, kenapa pencitraan ini dilakukan? Kenapa tuh? Jawabannya adalah karena rakyat Indonesia, kita ini adalah bangsa yang visual dan bangsa yang lebih mudah memproses hal-hal visual dan belum terlalu sanggup untuk memproses hal-hal yang sifatnya konseptual. Gue pernah bahas ini sebelumnya, tapi gue coba untuk bahas lagi singkat. Dan ini mungkin akan terdengar aneh, tapi sebenarnya enggak. IP, Intellectual Property. Kalau gue sebut Tonight Show, di benak lo siapa hostnya? Kemungkinan besar lo jawab Vincent dan Desta. Dan betul, di Indonesia, Tonight Show baru menjadi Tonight Show setelah di tangan Vincent dan Desta. Kalau lo tanya sama orang Amerika Serikat, jawabannya beda-beda. Ada Jimmy Fallon, ada Jay Leno, ada Conan untuk waktu yang sangat singkat, ada Johnny Carson, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, Vindes. Walaupun sebenarnya Tonight Show punya beberapa host, termasuk Arie Untung sebenarnya. Sebelum dia, subhanallah. Poin yang ingin gue sampaikan. Oh, gue ganti dulu, sabar. SNL, Saturday Night Live. Kalau lu tanya orang Amerika Serikat, siapa talent-talent dari SNL? Wah, ada yang akan nyebut dari zaman Dan Aykroyd, Eddie Murphy. Ada yang akan nyebut zamannya Michael Che, Colin Jost. Dan semuanya benar, karena dari generasi ke generasi, talentnya ganti mulu, acaranya masih sama terkenalnya. Sampai kayak Tonight Show, dari tahun ke tahun hostnya ganti, acaranya masih sama terkenalnya. Indonesia punya extravaganza yang sebenarnya adalah sesuatu yang serupa dengan SNL. Tapi kalau lu tanya, extravaganza hostnya siapa? Besar kemungkinan lu cuma nyebutin angkatan pertama. Angkatan kedua sempat ada, tapi nggak ngangkat. Angkatan ketiga lebih nggak ngangkat lagi dan seterusnya akhirnya mati. Apa bedanya IP Tonight Show SNL di Amerika Serikat dengan IP Extravaganza dan Tonight Show Indonesia? Di Amerika Serikat, orang udah bisa ngefans sama konsep. Sehingga siapapun yang ada di isinya, siapapun hostnya, siapapun talentnya, selama konsepnya sama, gue tetap tonton. Karena yang gue suka adalah konsep Tonight Show-nya dan konsep SNL-nya. Di Indonesia, orang nggak bisa ngefans sama konsep. Orang ngefansnya sama orang. Orang nggak bisa diminta, belum ya, Indonesia belum waktunya. Dan mungkin suatu hari nanti, tapi untuk saat ini, orang Indonesia nggak bisa diajak ngefans dan diajak untuk mengagumi konsepnya.
gagasannya, pasti orangnya. Pasti. Makanya Tonight Show kalau bukan Vindes, mati. Extravaganza kalau bukan angkatan pertama, mati atau pelan-pelan mati. Kenapa orang-orang ini melakukan pencitraan? Karena rakyat Indonesia nggak bisa mengapresiasi hal-hal yang sifatnya konseptual. Mungkin Ferrell Bramasta dan Zulkifli Hasan berprestasi. Namun mereka tahu, rakyat Indonesia nggak bisa mengapresiasi prestasi itu karena nggak bisa kita nilai. Indonesia itu nggak bisa menilai dampak dari kebijakan menteri apa terhadap perubahan. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa diapresiasi adalah tindakan visualnya. Makanya sampai dengan hari ini orang masih bingung sama tugas anggota DPR. Kita, maksudnya rakyat Indonesia ya. Ini gue bahas juga di Mensreya. Karena kelihatan dari tindak tanduk orang yang lagi nyalek. Ketika orang lagi nyalek, bukannya mereka nunjukin kemampuan mereka atau kehebatan mereka dalam regulasi, dalam hukum, dalam anggaran, dalam tata kelola pemerintahan, atau dalam isu-isu tertentu. Mereka nunjukin mereka bersih-bersih, mereka gotong royong, mereka zumba. Karena memang cuma ini yang bisa dilihat. Dan cuma ini yang bisa mereka nilai. Karena rakyat Indonesia nggak bisa mengapresiasi dan mengagumi dan ngefans terhadap hal-hal yang sifatnya konseptual. Pertanyaannya adalah, terus kita bisa apa? Kalau politisi-politisi ini terus melakukan pencitraan-pencitraan seperti ini, ngelawannya gimana? Ya gampang. Kalau mau ngelawan sesuatu, kalau mau ngelawan visual yang di-create sama mereka, lawanlah dengan visual yang kita create tentang mereka. Inilah kenapa klip Bhinneka Tunggal Tawa gua dari tahun 2011 tentang Zulkifli Hasan viralnya kenceng banget. Nyebar di mana-mana. Salah satu ciri-ciri viral buat gua adalah nyampe ke gua dalam bentuk WhatsApp orang. Viral banget kenapa? Karena Zulkifli Hasan punya citra, punya visual sebuah pencitraan, di counter sama publik, visual dari sebuah joke. Visual dilawan dengan visual. Itulah kenapa visualnya Ferrell Bramasta lagi nunjuk-nunjuk pakai rompi itu dilawan sama publik dengan visual waktu dia ke Bantar Gebang. Jujur, aku nggak pernah boleh sama mamahku untuk kesini. Gitu. Pencitraan atau sebuah citra dilawan dengan sebuah citra. Kalau lu kesel dengan pencitraan-pencitraan para politisi ini, ya hajar dengan citra juga. Visual dilawan visual. Dan bisa banyak. Bisa dari visual sebuah joke. Kayak joke gue yang soal hutan yang satu tanaman itu, sebuah lahan diisi satu tanaman itu nggak bisa disebut hutan, itu mah kebun. Itu juga cukup gerak walaupun nggak segerak Zulkifli Hasan ya. Tapi itu adalah bukti bahwa bentuk visual dari pencitraannya Pak Prabowo itu dilawan dengan visual dalam bentuk joke. Kita nggak bisa, pertama-tama dari video sila sebelumnya kita tahu bahwa kita nggak bisa mendebat mereka dengan ilmu pengetahuan. Karena mereka pegangannya ilmu kepentingan. Sekarang, kita nggak bisa ngedebat pencitraan ini dengan mengungkap fakta. Lu kan begini, lu kan begitu, lu nggak bisa. Ya pencitraan dilawan dengan citra lagi. Saat ini ke depan, kita lihat aja apa aja visual-visual yang naik terkait pencitraan-pencitraan. Baik itu Pak Prabowo, baik itu Gibran. Gibran agak lelo ya, walaupun ngelakuin itu juga. Tapi kayaknya tindak tanduknya relatif lebih benar. Nggak ada blundernya, sehingga nggak jadi apa-apa. Kalau yang nama-nama tadi, rada blunder soalnya. Tapi kita lihat aja. Citra dilawan dengan citra. Pencitraan palsu hanya bisa dilawan dengan pencitraan nyata. Kalau mau bertarung di media sosial dengan politisi-politisi pencitraan ini, sekarang kita punya senjatanya. Itu aja dari gua. Makasih banyak, kita ketemu di konten Sila episode minggu depan. Seperti biasa, kalau misalnya lu merasa ini nggak
apa ya, bukan nggak layak ya, sayang aja kalau hanya dinikmati sama lu, bilang aja rilis untuk umum. Kalau misalkan menurut lu nggak usah bang, tahan aja, yaudah gue ngikut. Ya, terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.